Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam semangat anak hebat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Lestari Jatiningsih, guru matematika di MTSN 2 Barito Timur. Baik, saya pada kesempatan ini akan menjelaskan materi perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jika sebelumnya kalian telah mempelajari perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama, kali ini perbedaannya hanya pada satuan yang berbeda, tetap membandingkan dua besaran. Nah, seperti apa yang dimaksud satuan yang berbeda? Yuk kita belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut ini ada contoh ilustrasi untuk membandingkan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Yang pertama, label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Jadi kalau kalian lihat di kemasan makanan biskuit, itu pasti ada nanti berapa kilokalori energi. Nah, ternyata di sini 4 keping biskuit itu mengandung 100 kilokalori energi. Nah, artinya di sini ada dua besaran, yaitu angka 4 dan 100. Itu besaran namanya. Nah, satuannya yang mana? Satuannya berbeda, keping dengan energi. Paham nggak sampai di sini? Kalau di perbandingan dengan satuan yang sama itu kan membandingkan misalnya banyak kelereng Azmi dengan kelereng Haikal. Seperti itu kan? Membandingkan permen Aldi dengan permen Raisa. Itu sama-sama yang dibandingkan permen. Nah, di sini karena satuannya berbeda, biskuit dengan kilokalori energi. Jadi di situ ada keping dan kilokalori energi. Setiap 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Gitu. Jadi satuan yang berbeda adalah keping dengan kilokalori energi. Kalau misalnya kalian cuma makan 2 keping, kira-kira berapa energi yang kalian peroleh? Ayo berapa? Coba nanti dicari, ditulis di buku ya. Oke. Contoh yang kedua, sepeda motor ayah mampu menempuh 4 km per liter Pertamax ketika perjalanannya lancar. Jadi ayah misalnya pergi ke kota A sejauh 40 km, ternyata habis bensinnya itu 1 liter gitu. Kalau misalnya ternyata habis bensinnya 2 liter, jarak yang ditempuh berarti berapa? 80 km karena 2 kalinya 40 km. Nah, di sini antara jarak dengan bensinnya itu ada 2 satuan yang berbeda, yaitu kilometer dan liter. Sampai di sini paham ya? Oke, lanjut contoh yang ketiga. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp13.000 per dolar Amerika Serikat. Jadi misalkan kamu punya uang Rp13.000, lalu kamu tukarkan dengan uang dolar Amerika Serikat, maka kamu cuma dapat $1 gitu. Kalau kamu punya uang Rp26.000, berarti kamu ada $2 gitu. Jadi di sini perbandingan dua besarannya adalah 13.000 dengan nilai dolarnya. Nah, satuannya jelas di sini adalah rupiah dan dolar Amerika Serikat. Nah, kalau misalkan ada turis dari Amerika Serikat bawa $10 ke Indonesia, nanti turis itu kalau mau nukar uangnya jadi berapa rupiah? Coba nanti tulis di buku kalian ya. Jika ada seorang turis datang ke Indonesia membawa uang $10 Amerika Serikat, berapa rupiahkah uang yang akan dia tukarkan itu? Gitu. Oke, kalau kalian sudah memahami seperti apa itu perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda, berikutnya saya akan jelaskan contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal yang pertama dan emang satu-satunya ya. Alia membeli buku tulis sebanyak 10 buku seharga Rp24.700.000. Rp24.700, maaf. Bacanya gitu ya, Rp24.700. Oke.
Jika ia ingin membeli buku tulis lagi sebanyak 4 buku untuk diberikan kepada adiknya, berapa uang yang harus dibayar Alia untuk membeli 4 buku tulis? Jadi Alia beli 10 buku awalnya, harganya Rp24.700. Terus adiknya ternyata belum punya buku, makanya harus beli lagi 4 buku untuk adiknya. Kira-kira berapa yang harus dibayar Alia? Nah, ini namanya termasuk dalam kasus perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Ya, ada buku, ada rupiahnya gitu. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Diketahui harga 10 buku sama dengan 24.700. Nah, ditanyakan harga 4 buku adalah berapa? Dijawab. Yang pertama kita harus cari tahu dulu harga 1 buku, ya enggak? Karena awalnya kan Alia beli 10 buku, harganya 24.700. Terus mau beli lagi 4, bayar berapa ya? Berarti kita harus tahu dulu harga 1 bukunya berapa. Nah, cara mencari harga 1 buku, maka seharga 10 buku dibagi 10. 24.700 dibagi 10 sama dengan 2.470. Tinggal dicoret nolnya 1 ya. Oke. Kemudian harga 4 buku itu sama dengan 4 kali harga 1 bukunya. Kalau harga 1 buku itu 2.470, berarti harga 4 buku 4 kali 2.470 sama dengan 9.880. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah diketahui, ditanyakan, dijawab, berarti kita harus menarik kesimpulan. Jadi, uang yang harus dibayarkan Alia untuk membeli 4 buku tulis adalah Rp9.880. Ingat, di sini kalau RP harus ada pasangannya koma 00 seperti itu. Tapi nilai uangnya itu 9.880. Karena ada tanda rupiah di sini, maka kita harus tambahkan koma 00. Bisa dipahami ya? Oke, yang selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian nanti tolong kirim ke WA Ibu seperti itu ya. Pembibitan karet UD Mutiara Hijau di Desa Pagarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 2.400 liter getah karet dari 200 pohon. Jadi maksudnya di sini 200 pohon itu memproduksi atau menghasilkan 2.400 liter getah karet. Nah, yang ditanyakan berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari 1 pohon karet? Kalau cuma ada 1 pohon karet, berarti menghasilkan berapa liter? Gitu maksudnya. Ya, silakan kerjakan di buku tulis masing-masing, dilarang mencontek. Kalau misal tidak paham, silakan WA Ibu, tanya di WA Ibu, oke? Semuanya semangat? Semangat dong. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu, jangan lupa untuk berdoa, berusaha, dan lain-lainnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.